pertama, artikel ini membahas tentang bahwa meskipun Pancasila telah menjadi fondasi negara sejak 1945, perkembangan teknologi informasi telah menciptakan tantangan-tantangan baru yang harus diatasi agar Pancasila tetap relevan dan kokoh. Adapun artikel ini membahas 6 tantangan utama Pancasila di era digital. Yang pertama, penyebaran ideologi alternatif. Kemudahan akses informasi global memfasilitasi masuknya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila seperti radikalisme, ekstremisme, dan liberalisme. Konten-konten ini dikemas menarik di media sosial sehingga rentan memengaruhi masyarakat terutama generasi muda. Yang kedua, polarisasi dan fragmentasi sosial. Media sosial menjadi platform yang sering digunakan untuk menyebarkan narasi provokatif dan sektarian yang memecah belah. Hal ini secara langsung mengancam nilai persatuan Indonesia dan berpotensi memicu konflik di dunia nyata. Yang ketiga, individualisme dan konsumerisme. Budaya yang dipromosikan platform digital ini bertentangan dengan nilai-nilai gotong royong, solidaritas, dan keadilan sosial yang merupakan inti dari Pancasila. Yang keempat, berita palsu disinformasi. Penyebaran informasi yang tidak benar sering digunakan untuk memanipulasi opini publik dan memecah belah. Ini merusak kepercayaan publik dan menggerus nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan persatuan Pancasila. Yang kelima, keterbatasan pengawasan dan regulasi. Perkembangan teknologi yang sangat cepat sering kali mendahului regulasi yang ada. Pemerintah menghadapi kendala dalam mengawasi dan mengendalikan konten negatif di ruang digital, sehingga konten yang merusak tatanan ideologis mudah menyebar. Yang keenam, kurangnya pemahaman Pancasila di kalangan generasi muda. Generasi muda kurang menginternalisasi nilai-nilai Pancasila karena pendidikan di sekolah dianggap kurang menarik dan ketinggalan zaman. Sementara konten ideologi alternatif di dunia digital lebih interaktif dan mudah memengaruhi. Selanjutnya, upaya menghadapi tantangan peningkatan literasi digital. Yang pertama, memperkuat kemampuan masyarakat terutama generasi muda untuk menyaring informasi dengan bijak. Yang kedua, penguatan pendidikan Pancasila. Membuat pendidikan Pancasila lebih relevan dan menarik di lingkungan formal atau sekolah maupun melalui platform digital. Penguatan regulasi dan pengawasan. Pemerintah perlu memperkuat aturan serta berkolaborasi dengan platform media sosial dan masyarakat untuk menanggulangi konten negatif. Kampanye nilai inti Pancasila. Terus mengampanyekan semangat gotong royong, solidaritas, dan persatuan di dunia digital melalui konten-konten positif dan inspiratif. Yang kedua, kenapa bisa terjadi permasalahan yang ada dalam artikel tersebut? Yang pertama, kurangnya literasi digital dan nilai. Banyak pengguna tidak memahami bagaimana memverifikasi informasi, mengenali hoaks, atau memahami dampak moral dari unggahan tersebut. Tanpa literasi digital dan kesadaran nilai, konten negatif mudah menyebar. Yang kedua, algoritma platform yang memprioritaskan engagement. Platform media sosial cenderung memprioritaskan konten yang memicu reaksi emosi dan kontroversi, bukan konten bernilai konstruktif. Akibatnya, konten provokatif, hoaks, atau kontroversial lebih cepat viral dibanding konten pendidikan. Yang ketiga, ujaran kebencian dan sara. Komentar bernada rasial, agama, suku, atau kelompok tertentu sering muncul. Ini mengancam sila kemanusiaan yang adil dan beradab serta persatuan Indonesia. Yang ketiga, solusi solutif untuk generasi muda. Yang pertama, kebijakan literasi digital nasional, seperti program literasi digital berkelanjutan di sekolah, universitas, dan komunitas. Yang kedua,
diskusi daring, mengadakan webinar atau diskusi online dengan melibatkan kreator digital sebagai narasumber untuk berbagai pengalaman mereka dalam menyebarkan nilai Pancasila melalui konten digital. Yang ketiga, kampanye di media sosial. Membuat kampanye seperti tantangan atau hashtag yang mempromosikan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas sehari-hari. Yang keempat, konten edukatif yang kreatif. Kreator digital dapat merancang video pendek, animasi, atau infografis yang mengangkat nilai-nilai Pancasila untuk dibagikan di platform seperti TikTok, YouTube, dan Instagram. Dan yang keempat, kesimpulannya yaitu dari berbagai permasalahan yang muncul di era digital, dapat disimpulkan bahwa Pancasila menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Arus informasi yang begitu cepat, munculnya ideologi alternatif, polarisasi di media sosial, meningkatnya individualisme serta maraknya hoaks membuat nilai-nilai Pancasila berpotensi tergeser. Namun, semua tantangan ini sebenarnya bisa menjadi peluang apabila kita mampu memanfaatkannya dengan bijak melalui peningkatan literasi digital, penguatan pendidikan Pancasila yang relevan, regulasi yang lebih efektif, serta peran aktif masyarakat dalam menyebarkan konten positif. Pancasila dapat tetap kokoh sebagai dasar negara. Pada akhirnya, era digital bukanlah ancaman tetapi kesempatan untuk menegaskan kembali bahwa nilai-nilai Pancasila tetap penting, relevan, dan menjadi pedoman bangsa Indonesia di tengah perkembangan. Sekian yang saya bahas pada artikel ini. Mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak sengaja. Saya ucapkan Parame Santi. Om Santi, 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 Om. Makes it hard.